Halo, selamat pagi atau selamat siang anak-anak. Eh, kita hari ini belajar matematika wajib ya bersama Ibu-Ibu Rini. Pertama, untuk cakupan pembelajaran kita selama kelas 10 untuk semester ganjil dulu, boleh diperhatikan. Bab satunya ditandain ya di daftar isi buku cetak, itu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kita awali dengan bab ini, lalu dilanjut nanti di bab berikutnya ada persamaan dan pertidaksamaan mutlak yang memuat linear satu variabel. Bab berikutnya SPLTV atau sistem persamaan linear tiga variabel. Bab keempatnya ada fungsi. Bab kelimanya ada komposisi dan fungsi. Itu cakupan materi kita selama semester ganjil. Ibu ulang ya. Yang pertama, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Yang ketiga, sistem persamaan linear tiga variabel. Yang keempat, fungsi. Dan yang kelima, komposisi dan fungsi. Itu untuk cakupan semester ganjil. Untuk genap, ini kita banyak membahas trigonometri. Ya, bab 1 trigono, bab 2 trigono, bab 3 trigono, bab 4 trigono, dan bab 5-nya yang berbeda sendiri ya. Ini sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke, itu cakupan pembelajaran kita. File ini akan Ibu kirimkan melalui Moodle. Oke, kita langsung saja masuk ke bab 1 kita hari ini, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Mungkin yang bisa kita kerjakan hanya sampai sini ya, pertidaksamaan rasional. Sip. Pertidaksamaan. Oke. Kalau bicara tentang topik pertidaksamaan, ini berarti erat kaitannya sama garis bilangan. Ya, jadi kita review dulu terkait garis bilangan. Semoga anak-anak udah pada ngerti ya, bagaimana cara menggambarkan sebuah garis bilangan. Nih, contoh. Gambarlah pertidaksamaan berikut ke dalam garis bilangan. Yang pertama, ada X lebih besar atau sama dengan min 2. Lalu yang kedua, ada X lebih kecil dari 0. Yang ketiga, ada X lebih kecil atau sama dengan 10. Yang keempat, X lebih besar dari 3. Ini contohnya. Ya, kita ingin menggambarkan keempat pertidaksamaan berikut ke dalam garis bilangan. Ya, ya sesuai namanya. Yang pertama, kamu sediakan dulu garisnya. Ibu sediakan semua dulu ya. Di garis yang pertama. Copy paste. Kita pindahin. Sebelahnya aja deh. Nah. Nah, ini contohnya ya. Jadi sediakan garisnya. Berikutnya, di sini kan angkanya min 2, maka kamu nyatakan nilai min 2 pada garis bilangan. Lalu ini kan pakai sama dengan ya. Jadi itu ada tanda lebih besar atau sama dengan, maka kamu bulatin bulatan penuh. Itu menunjukkan angka min 2-nya ikut.
ke dalam himpunan penyelesaiannya nanti. Oke. Berikutnya, ini X lebih besar min 2 itu berarti min 1, 0, 1, 2, 3 gitu kan. Berarti daerah-daerah kanan yang merupakan daerah dari X lebih besar sama dengan min 2. Maka dari sini kamu tarik ke arah kanan. Untuk menyatakannya silahkan kasih arsiran. Oke, berarti garis bilangan ini menunjukkan X lebih besar atau sama dengan min 2. Itu yang pertama. Bisa? Lalu yang berikutnya, untuk X lebih kecil dari 0, ya sama, kamu nyatakan angka 0-nya dalam garis bilangan, itu kan tidak pakai sama dengan di sininya ya. Berarti 0 itu nggak ikut. Bulatnya bulat kosong. Sorry. Ini 0, ini bulatnya bulat kosong. Angka 0-nya nggak akan ikut. X lebih kecil dari 0 itu kan berarti nilai min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Berarti dari pembuat 0-nya kita arahkan ke kiri. Arsir untuk menyatakan. Itu X lebih kecil dari 0. Lanjut ya, coba lagi. Untuk yang C, X lebih kecil atau sama dengan 10. Nyatakan 10 dalam garis bilangan kamu. Itu ada sama dengannya, artinya angka 10-nya akan ikut nih. Maka bulatannya adalah bulatan penuh. Lebih kecil dari 10 berarti ke arah kiri. Karena kan di sebelah kiri angka 10 ada angka 9, 8, 7 yang lebih kecil dari 10 gitu ya. Yang terakhir, X lebih besar dari 3, nyatakan 3 dalam garis bilangan kamu, itu nggak pakai sama dengan maka bulat kosong. Lebih besar 3 berarti ke arah kanannya 3. Arsir. Oke, itu untuk penggambaran garis bilangan. Kita coba lagi ya, tambahin 2 soal lagi. Misalnya E. X lebih kecil sama dengan minus 4 gitu. Lalu yang F, X lebih besar sama dengan 0. Contoh ya. Nah, langsung kita sajikan. Yuk, langsung aja kita gambarkan untuk garisnya. Untuk yang E lebih kecil sama dengan min 4, nyatakan min 4-nya. Itu pakai tanda sama dengan, min 4-nya ikut, bulatin penuh. Ini berarti kecil, berarti ke arah kiri ya. Arsir untuk menegaskan. Lalu ini 0. Ini juga ikut ya, 0-nya ada sama dengan di situ. Ini berarti ke arah kanan. Arsir untuk menegaskan. Itu untuk cara menggambar garis bilangan. Oke? Bisa ya? Berikutnya, coba kita balikkan gitu ya. Kalau ini tadi kan dari pertidaksamaan kamu Ibu suruh menggambar. Sekarang sebaliknya. Tentukanlah kalau Ibu buat PTS ini pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan dari yang bagian A Ibu gambarkan. Bentar ya. Kalian banyak. Dah, misalnya ini deh 5 aja dulu. Ini B, ini C, ini D, ini E. Misal yang pertama Ibu buat angkanya 3. Ini kosong ke kanan. Lalu Ibu buat min 10. Ini penuh ke kiri. Lalu Ibu buat 1 kosong ke kiri. Lalu Ibu buat
Kita yang unik dulu ya. Min 2, 1. Ini. Bulat penuh ke kiri, ke kanan. Bulat kosong ke kiri. Lalu 3, 4. Penuh, set. Nah, ini. Ada 5 contoh garis bilangan. Sekarang kamu harus tentukan pertidaksamaannya apa. Yuk, kita jawab satu persatu, mulai dari yang pertama. Itu pembuat nolnya angka 3. Berarti nanti ini, anggap dia X ya. Data kita dalam X, berarti ini X lebih besar dari 3. Tidak pakai sama dengan. Yang kedua, ini adalah X lebih kecil atau sama dengan min 10. Yang ketiga, X lebih kecil dari 1. Yang keempat, ini terpisah ya. Jadi ada satu bagian di kiri, satu bagian di kanan. Maka kamu pisah dengan kata atau. Di tengah-tengahnya. Jadi cara bacanya gini, nak. X kecil dari min 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Gitu. Nah, kalau yang bagian E ini kan 1 unit ya. Jadi mereka itu interval. Intervalnya dari mana sampai mana? X lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil dari 4. Jadi dia dijepit interval ya, dari 3 sampai 4. Oke, coba kita tambahkan satu lagi. Yang F. Misalnya di sini ada angka 2, ini angka 5, ini kosong, ini penuh. Set, set, set. Nah, kalau ini seperti apa? Berarti ini X lebih besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan 5. Ini duanya nggak pakai sama dengan karena di situ bulatnya bulat kosong. Bisa? Coba diperhatikan. Terkait garis bilangan, karena ini nanti topiknya akan kita pakai selama bab 1. Kepakai terus ya. Aplikasi ke garis bilangan. Oke? Sudah ya. Nah, berikutnya kita akan belajar yang pertama, yaitu mengenai pertidaksamaan satu variabel. Satu variabel. Berarti bentuknya kayak AX tambah B, bisa lebih kecil, bisa lebih besar, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Ya. Nggak harus 0 sih ini. Buatnya yang nggak apa-apa 0 aja. Oke, contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari bagian A. 3X kurang 6 lebih besar sama dengan 6. Bagian B, X min 3 lebih kecil sama dengan 0. Bagian C, 10 min 2X lebih besar dari 4. Contoh. Yuk, kita jawab untuk yang bagian A. Semua ruas kita tambah 6 ya. Berarti ini menjadi 3X lebih besar sama dengan 12. Ya, ruas kiri tambah 6, ruas kanan tambah 6. Atau biasanya orang bilang min 6 pindah sono gitu ya, pindah kanan berarti jadi 6 tambah 6, 12. Lalu semua ruas kita bagi dengan 3, berarti ini menjadi X, ini menjadi 4. Maka himpunan penyelesaian kita, HP kita adalah kurung kurawal X di mana X lebih besar sama dengan 4. X anggota bilangan real. Ini jawabannya yang pertama.
kurang gede. Oke, lanjut yang B. Ini juga kita tambah 3 ruas kiri dan kanan berarti menjadi X lebih kecil sama dengan 3. Maka HP-nya adalah X di mana X lebih kecil sama dengan 3, X anggota real. Ini versi lengkap penulisannya ya. Berikutnya, untuk 10 min 2X lebih besar dari 4, semua ruas kita kurangin 10, berarti ini kayak min 2X lebih besar dari, langsung aja lah ya, 4 kurang 10, min 6. Gitu. Lalu ini semua ruas kita bagi dengan negatif 2, berarti ini menjadi X. Tanda lebih besar, kalau dibagi atau dikali dengan tanda negatif, dia berubah tanda menjadi lebih kecil. Min 6 dibagi min 2 dapatnya 3. Berarti himpunan penyelesaian kita, X di mana X lebih kecil dari 3, X anggota atau elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Oke. Atau untuk yang C, sebenarnya kamu juga bisa buat begini loh. Ini 10 kurang 4, lebih besar dari min 2X-nya yang pindah kanan. Gitu. Berarti ini 6 lebih besar dari 2X. Semua ruas kita bagi 2, 3 lebih besar dari X. Ini kan kalau dibaca dari kanan ke kiri, jawabannya menjadi X lebih kecil dari 3. Ini kan sama dengan jawaban kita. Sudah? Oke, kita tambahkan lagi ya. 3 soal tambahan. Bagian D, E, dan F. Silahkan kalian juga ikut mencoba. Misalnya, 10 min 2X lebih besar sama dengan 4. Yang E, 3X kurang 9 lebih besar dari 0. Yang F, 2X tambah 1 lebih kecil dari 1. Oke. Yuk kita jawab yang pertama. Bebas, kamu mau pakai cara yang mana ya? Kalau yang kayak tadi, 10 min 2, sorry. Ini pindah sono, yang ini pindah sini gitu kan. 10 min 4 lebih besar sama dengan 2X. 10 kurang 4, 6. 2X. Ini semua ruas kita bagi 3 ya, bagi 2. Berarti ini 6 bagi 2 dapat 3. 2X bagi 2 dapatnya X. Kalau dibaca dari kanan menuju kiri, itu berarti X lebih kecil sama dengan 3. Maka HP-nya adalah X di mana X lebih kecil sama dengan 3, X anggota real. Atau cara yang kayak tadi, ini kan awalnya begini nih. Oke, semua ruas kita kurang 10 atau ini pindah sono. Berarti min 2X lebih besar sama dengan 4 kurang 10, min 6. Ini semua ruas kita bagi dengan min 2. Ingat, kalau pembagian dengan negatif, maka tanda terbalik. Awalnya lebih besar menjadi lebih kecil. Min 2X dibagi min 2, X. Tanda lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Min 6 bagi min 2 dapatnya 3. Berarti HP-nya ya sama ya, yang kayak di atas. X lebih kecil sama dengan 3, X anggota real. Bisa banget. Dah. Yang E. Maka ini 3X lebih besar dari 9. X-nya lebih besar dari 3. Tahu ya? Ini langsung Ibu skip. Di sini ada pembagian dengan 3. Jadi 3X bagi 3 adalah X. 9 bagi 3 dapatnya 3.
Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 3, X anggota real. Oke, yang terakhir, untuk contoh pertidaksamaan satu variabel, maka ini 2X lebih kecil dari 1 min 1, 0. Berarti X lebih kecil dari 0 bagi 2, 0. HP-nya, X di mana X lebih kecil dari 0, X anggota real. Selesai untuk contoh pertidaksamaan satu variabel. Coba dilihat-lihat dulu. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk topik pertidaksamaan kuadrat, kalian harus tahu bagaimana cara pemfaktoran ya. Ini bagian B. Pertidaksamaan kuadrat. Ini yang bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, pertama, sebelum masuk ke pertidaksamaan kuadrat, kita review dulu ya. Apakah kalian sudah bisa memfaktorkan persamaan kuadrat? Ya, kita review dulu mengenai persamaan kuadrat. Yang berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Contoh. Faktorkanlah. Bukan, nggak usah faktorkan deh. Himpunan penyelesaian dari A. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. B. X kuadrat min 5X tambah 4 sama dengan 0. C. X kuadrat min 6X tambah 9 sama dengan 0. D. Dua X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, itu dulu lah ya. Oke. Berarti yang pertama, bagaimana cara kalian memfaktorkan X kuadrat min 2X min 3? Oke, kalikan dulu koefisien si X kuadrat ke konstanta lepas yang ada di sini ya. Berarti 1 kali min 3. Min 3. Lalu, cari dua buah bilangan yang jika dikalikan itu min 3, tapi saat dijumlahkan itu hasilnya yang tengah ini ya, min 2. Oke, berarti bilangannya apa tuh? Min 3 itu faktornya kan min 3 kali 1 atau min 1 kali 3. Nah, yang mana ini yang pasangan yang jika dijumlahkan hasilnya menjadi min 2. Berarti ini min 3 dan 1. Di mana min 3 tambah 1 sama dengan min 2. Pas ya? Oke, berarti faktornya kita adalah min 3 dan 1. Jadi kamu tulisnya langsung begini. X min 3, X plus 1. Itu sama dengan 0. Oke. Nah, pembuat nolnya berarti apa sih maksud pembuat nol? Pembuat nol itu gini nak, X min 3, kamu jadiin 0 gitu. Berarti X-nya adalah 3 gitu kan? Nah, berarti untuk faktor yang pertama yang X min 3, pembuat nolnya adalah 3, atau pembuat nol yang kedua adalah min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1,3. Seperti itu ya.
Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh kedua ya. Ini hanya review. Seharusnya sih sudah pada tahu ya di SMP. X kuadrat min 5X tambah 4. Berarti jika dikalikan itu 4 dan saat dijumlahkan itu hasilnya harus min 5. 4 itu faktornya adalah 22, 41. Yang mana yang jika kita jumlahkan hasilnya menjadi 5. Berarti kemungkinannya adalah angka 4 dan 1. Kasih tanda minus dan minus. Jadi min 4 kali min 1, 4, betul. Min 4 tambah min 1, min 5, betul. Berarti faktor kita adalah min 4, min 1. X min 1. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 4. Masih bisa lah ya. Lanjut nomor C. Sama juga, berarti ini dikalikan 9, tapi saat dijumlahkan hasilnya min 6. 9 itu faktornya adalah 3 kali 3, 9 kali 1. Yang mana yang berpotensi saat dijumlahkan atau dikurangkan membentuk angka 6. Berarti 3 dan 3 kan? Supaya menjadi min, berarti ini min 3 kali min 3. Sehingga ini adalah X min 3, X min 3. Sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Oke. HP-nya adalah tunggal ya. 3. Yang terakhir, bagaimana kalau si koefisiensi X kuadratnya itu bukan 1, tapi ada angka lain. Sama aja caranya, kamu kalikan aja min 2 kali min 6. 2 kali min 6 berarti min 12. Dijumlahkan yang tengah ya, min 1. 12 itu faktornya adalah 43, 62, 12, 1. Yang berpotensi menciptakan angka 1 itu adalah 43. 43. Supaya jadi min 12, berarti ini kasih minus. Min 4 tambah 3, min 1. Oh, udah benar. Oke. Nah, karena di sini ada angka 2 di situnya, maka faktornya salah satunya kamu bagi 2. Lebih enak min 4 yang kita bagi 2 ya. Ini berarti min 2. Sehingga ini X min 2, yang satu ini tidak dibagi 2 ya. Jadi tetap 2X tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 2 atau ini X sama dengan min 3 per 2. HP-nya min 3 per 2,2. Seperti itu. Oke, contoh lagi ya, sekali lagi yang bagian X kuadratnya, koefisiensi X kuadratnya bukan 1. E. Ini misal 2X kuadrat plus 7X min 4 sama dengan 0. Satu lagi deh. DEF ya. Tiga X kuadrat tambah X min 2 sama dengan 0. Yuk, latihan. Yang pertama. 2 kali min 4, min 8. Penjumlahannya adalah positif 7 ya. Oke. 8 ini faktornya 8142. Yang mempunyai potensi untuk membentuk angka 7 jika dijumlah atau dikurang itu adalah 8 dan 1. Berarti supaya ini positif, ini minus ya. 8 kali min 1, min 8, betul. 8 tambah min 1, 7. Betul ya, udah benar. Nah, ini kan koefisiennya 2, maka salah satu faktor yang udah kamu dapat itu kamu bagi 2. Ibu bagi 8 bagi 2, berarti 4. Sehingga ini adalah X tambah 4, ini belum dibagi. 2X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4 atau X sama dengan setengah. Ya, HP-nya adalah min 4,5. Oke, yang berikutnya yang F. 3 kali min 2, min 6. Dijumlahkan itu harus positif 1. 6 itu 3261. Berarti yang berpotensi adalah 32.
supaya positif ini. Konfirmasi dulu ya. 3 kali min 2, min 6, betul. 3 tambah min 2, 1, betul. Lalu salah satu ruasnya, salah satu faktor harus dibagi 3. Kita bagi 3 nih. Ini berarti 1. Berarti ini sudah pembagian dengan 3. Yang ini belum, masih 3x. Berarti ini x sama dengan min 1 atau x sama dengan 2/3. HP-nya min 1, 2/3. Sudah ya, review tentang persamaan kuadrat. Oke? Harus pintar cara menemukan faktor dari sebuah persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kuadratnya ya. Yuk. Pertama, langkah-langkah. Langkah penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, cari faktornya. Lalu yang kedua, gambar pembuat nol. Oh, jangan, bukan, belum gambar sih. Letakkan pembuat nolnya ke garis bilangan. Lalu yang ketiga, tentukan daerah positif negatif. Lalu yang keempat, ambil himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, untuk menentukan daerah positif negatif, ini ada caranya. Ada 2 cara. Cara yang pertama, substitusi nilai. Ya. Atau cara yang kedua, menggunakan koefisien variabel pangkat tertinggi. Posisikan paling kanan setiap lewat satu pembuat nol, maka ganti tanda. Oke, nanti Ibu lebih rincikan lagi ya, maksudnya apa sih yang langkah penyelesaian pertidaksamaan bentuk kuadrat yang kayak gini ya, ada 4 langkah. Langsung coba kita buat ke ini ya, contoh soalnya ya, biar lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 2X min 3 lebih kecil sama dengan 0.
Oke, ini contohnya ya, ada sebuah pertidaksamaan kuadrat, kita diminta untuk menyelesaikan, mencari himpunan penyelesaiannya. Berdasarkan langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan, yang pertama cari faktornya. Ya udah, sekarang kita cari faktornya. Tadi kan udah latihan ya, cara memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat. Ya, berarti ini dikalikan min 3, ini coretan doang ya. Dijumlahkan hasilnya harus min 2. Pilihannya adalah 3 itu adalah 3 kali 1 atau 1 kali 3 itu doang ya. Berarti ini angka 3, angka 1 supaya jadi negatif seperti ini. Masukin, maka dapatnya adalah X min 3, X tambah 1. Tandanya lebih kecil sama dengan 0. Sudah, faktornya udah dapat. Yang kedua, kita diminta untuk masukkan pembuat nolnya ke dalam garis bilangan. Gitu. Oke, maka kita harus cari tahu dulu nih pembuat nolnya apa aja. Berarti ini X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Seperti itu kan? Masukkan ke garis bilangan. Seret. Udah. Habis itu susun ya berdasarkan letak nilainya. Berarti min 1 yang di kiri, 3 yang di kanan. Oke. Lalu, ini kan tandanya ada tanda sama dengan. Artinya si min 1-nya akan ikut dan 3-nya juga akan ikut. Bulatnya bulat penuh. Langkah berikutnya, tentukan daerah positif negatif. Nih, tentukan daerah positif negatifnya si garis bilangan kamu gitu. Ini ada dua cara. Cara pertama katanya cukup substitusi nilai. Contohnya gini, Nak. Ini kan berarti garis bilangan kita terbagi atas 3 daerah ya. Daerah 1, daerah 2, yaitu yang ini, ya kan? Dan daerah 3, yang itu yang ini. Oke, daerah 1 itu yang ini, daerah 2 itu yang tengah. Gitu ya. Jadi ada 3 daerah. Kamu pilih, kamu ingin menguji daerah mana? Contoh ya, Ibu ingin tahu nih, di daerah 3 ini, nilainya positif apa negatif? Caranya adalah ambil salah satu nilai yang ada di daerah 3 ini. Contoh, di sini kan ada angka 10 ya, di daerah kanan ini ada angka 10. Ibu ambil X sama dengan 10, coba substitusikan ke sini. Hasilnya positif apa negatif? Coba ya. Saat X sama dengan 10, masukin, berarti X, 10 kuadrat kurang 2 kali 10 kurang 3. Ini 100 kurang 17 ya. 23. 23. Ini 100 kurang 23 kan itu bernilai positif kan? Yaitu 67. 77. Nah, berarti daerah ketiga kita ini bernilai positif. Tadi Ibu ngujinya angka 10 ya, itu perwakilan daerah 3. Oke. Nah, kamu coba lagi nih di daerah tengah ini, kira-kira positif atau negatif nilainya. Ambil salah satu nilai yang ada di daerah 2. Misal, di sini kan ada angka 0 ya. Berarti masukin X sama dengan 0. 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 3. Berarti ini min 3. Minus ya. Berarti ini negatif. Sebelahnya nanti positif. Oke. Gampangnya adalah kalau faktornya cuman sekali-sekali gini berpangkat 1, langsung gantian tandanya. Tadi kan kamu udah dapat ini positif. Maka ke sininya, ke daerah berikutnya langsung ganti negatif, ke daerah berikutnya ganti lagi jadi positif. Jadi plus min plus gitu. Oke. Nah, sekarang penarikan himpunan penyelesaiannya ya. Daerah apa yang akan kita ambil? Kamu ceknya dari sini, Nak. Lihat nih ini. Dia butuhnya yang lebih kecil dari 0. Ini ya, dia butuh yang lebih kecil dari 0. Artinya, dia butuhnya adalah daerah negatif. Oke, ya udah, tariklah daerah negatif sebagai jawaban kamu. Tarik, kurungin. Sep, 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 sep. Maka cara baca garis bilangan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana yang kayak tadi ya, itu kan terapit ya. X lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 3, X anggota real. Selesai. Coba dilihat-lihat dulu.
Contoh lagi ya. Yang bagian B. X kuadrat tambah 2X kurang 8 lebih besar dari 0. Yang pertama cari faktornya. Yuk. Kita cari faktornya. Berarti ini dikalikan min 8. Dijumlahin itu harus 2. Ini 4, 2. Ini minnya. Sehingga faktornya adalah X tambah 4. X min 2 lebih besar dari 0. Input pembuat nolnya ke dalam garis bilangan. Gambar garis bilangannya. Pembuat nolnya ada min 4 dan 2. Berarti ini min 4, ini 2. Ini sama-sama bulat kosong. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Oke. Sekarang tentukan daerah positif negatif. Ibu mau pakai cara kedua ya. Cara kedua itu yang ini tadi. Begini teman-teman caranya, perhatikan. Kamu lihat faktornya ini kan ada 2. Ini faktor pertama, ini ada faktor kedua. Variabel di faktor pertama itu adalah X. Di faktor kedua juga X. Koefisien variabel di faktor pertama itu 1 ya. Yang kedua 1 juga. Berarti kalau kita kalikan, koefisien kali koefisien dari masing-masing faktor itu dapatnya 1 ya. 1 kali 1 sama dengan, jadi gini, kayak 1 kali 1, berarti ini kan 1. 1 ini kan positif. Ini langsung letakkan pojok kanan, positif. Setiap dia melewati satu faktor, langsung berubah. Tanda, awalnya kan positif, ini berarti negatif, melewati satu faktor lagi, dia berubah tanda menjadi positif. Oke. Berikutnya, kita butuh yang mana? Kita butuh yang lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 ini artinya dia butuh daerah yang positif. Oke. Dia butuh daerah positif, berarti ini tarik daerah positifnya. Ini juga daerah positif, ke arah kiri tarik. Maka himpunan penyelesaian kita adalah X di mana, lihat itu terpisah ya, berarti X kecil dari min 4,